Tuhan Yesus, Recording in progress. mengenai pribadi Tuhan Yesus. Jadi kekristenan ini beda dari agama-agama yang lainnya. Kalau kekristenan ini lebih kepada benar-benar kepada pribadi Tuhan Yesus. Nah, di dalam Yohanes 19 ayat 14 sampai 42 di sini ada kisah penyaliban Tuhan Yesus. Di sana diceritakan bahwa seperti yang ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Lalu di ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi di dalam Yohanes 19 ayat 14 sampai 42 ini kita melihat bagaimana tentang kisah penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berkata itu sudah selesai. It is complete, it is done, sudah selesai. Jadi semua kutuk, semua sakit penyakit, semua kelemahan kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dari sejak zaman dahulu yang zaman kejatuhan manusia jatuh di dalam dosa, jatuh Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, waktu itu terus bagaimana kalau di dalam kitab Taurat Musa itu kan, jadi di dalam ajaran Musa itu kan, kalau misalnya perintah Musa itu, Taurat Musa itu pada waktu itu, jadi harus benar-benar kita itu harus mentaatinya itu nggak boleh ada salah. Jadi harus mentaati ajaran-ajaran seperti yang kita lihat di Taurat Musa itu, kita harus melakukannya itu dengan sempurna. Kalau ada satu aja yang kurang atau satu aja yang kita tidak mampu, itu kita tidak bisa mentaati Taurat itu, menggenapi Taurat itu dengan sempurna. Nah, sedangkan Tuhan Yesus itu jadi di atas kayu salib itu, dia itu sudah selesaikan segala sesuatunya, termasuk waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, lalu eh, Taurat ketika Taurat diberikan juga waktu zaman Musa pada waktu itu, di mana manusia tidak ada satu manusia pun yang sanggup mentaati Taurat itu dengan sempurna. Nah, Tuhan Yesus itu sudah mentaati Taurat itu dengan sempurna. Oleh karena itu, di atas kayu salib itu, kita menerima juga kemenangan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi, kemenangan itu yang kita terima itu posisi yang Tuhan berikan itu, posisi kemenangan dari Tuhan Yesus itu bukan cuman anugerah, bukan cuman grace, tapi kita dapatkan itu kebenaran Yesus. Kebenaran Yesus karena dia sudah mentaati hukum Taurat. Makanya ketika kita diperhadapkan dengan case, misalnya ada sesuatu, kita doain orang, eh, masalah ekonomi atau masalah sakit penyakit, kutuk, kita bisa perkatakan, kita declare, Tuhan, terima kasih di atas kayu salib, Engkau sudah berkata yang seperti ayat 28 ini telah selesai. Tuhan Yesus, Kau sudah berkata sudah selesai. It is complete, it is finished, it is done. Nah, makna tetelestai itu dari kata teleo yang berarti sudah berakhir, sudah komplit, final yang tertinggi. Jadi memang benar-benar artinya karya penebusan Kristus itu sudah selesai secara sempurna. Sudah tidak ada yang kurang, sudah tidak ada yang perlu ditambahkan. Jadi posisi Tuhan ini, posisi Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah merupakan posisi yang tertinggi. Sudah merupakan posisi yang tertinggi. Nah, makanya itu yang membedakan kekristenan itu dari ajaran-ajaran lainnya, yaitu mengenai pribadi Tuhan Yesus. Bagaimana pengorbanan Tuhan itu yang benar-benar perfect, yang benar-benar sempurna untuk kita. Nah, di sini kita bisa lihat karya Tuhan Yesus juga dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, ketaatan aktif, yang kedua, ketaatan pasif. Nah, ketaatan aktif di sini, Yesus taat secara aktif dalam menggenapi seluruh perintah Allah. Nah, yang tadi saya bilang itu kan bagaimana dia sudah nggak ada satu manusia pun yang bisa sanggup untuk sempurna hukum Taurat itu yang diberikan Tuhan kepada Musa itu, manusia itu nggak ada satu orang pun yang bisa sanggup sempurna menggenapi semua perintah Tuhan itu. Nah, Tuhan Yesus secara aktif dalam menggenapi seluruh perintah Allah. Terus ketaatan aktif ini ia menggantikan posisi kita dalam menghasilkan kebenaran.
Nah, makanya itu kita berdasarkan pada kebenaran Yesus. Terus semua hukum Allah yang tidak mampu kita genapi telah Ia genapi dengan sempurna. Yang kedua, ketaatan pasif. Yesus taat dalam menanggung dosa kita. Ia menghadapi hukum Allah yang sifatnya penghakiman dan penghukuman. Dia menanggung kutuk, murka Allah, dan semua serangan dunia dan semua setan. Nah, ini di atas kayu salib, Tuhan sudah menanggung semua dosa kita, semua kutuk, semua murka Allah, semua serangan dunia, itu sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Nah, terus kemudian Yesus memiliki otoritas yang sempurna, tidak kurang apa-apa. Namun ketika ia menjadi manusia dan menyelesaikan karya penebusan, kemenangan itu membuat dia menerima kemuliaan, dominion, kerajaan. Nah, ini yang diberikan kepada kita. Nah, semua itu diberikan kepadanya dalam posisi kemenangan. Nah, terus di Kisah Rasul 2 ayat 33, di Kisah Para Rasul 2 ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Nah, Roh Kudus kemudian dicurahkan secara berlimpah dan tanpa batas. Setelah Tuhan naik ke surga kan, duduk di sebelah kanan Allah, Tuhan bilang kan juga dia menyajikan kepada kita seorang penghibur. Nah, penghibur itu yang menolong kita, Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran. Nah, di sini bisa dilihat X keluar, CO dikucurkan dengan jelas, meluap, menyembur keluar sampai habis. Jadi CO berarti pencurahan yang total, berlimpah, dan tanpa batas. Tuhan Yesus mati untuk kita dan Roh Kudus itu dicurahkan habis-habisan. Karena itu setiap kita dipanggil untuk hidup lebih dari pemenang. Nah, wahyu Tuhan juga dicurahkan habis-habisan jika kita haga. Haga itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, haga ini artinya ini, yang pertama ini, haga ini merenung bermeditasi dengan suara pelan. Bukan hanya berpikir dalam hati, tapi menggumamkan, mengucapkan berulang-ulang atau membisikkan firman Tuhan sambil merenungkannya. Contohnya di kitab Yosua ayat 1, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah Haga itu siang dan malam. Di sini Haga berarti mengucapkan firman terus-menerus sambil merenungkannya sampai meresap ke dalam roh dan pikiran. Terus yang kedua, menggumam bersuara pelan membisikkan, seperti seseorang yang terus mengulang dengan kata-kata lembut. Terus yang ketiga, Haga ini artinya memikirkan juga secara mendalam. Bukan sekedar membaca cepat, tetapi mengunyah firman secara rohani seperti sapi mengunyah kembali makanannya spiritual chewing. Yang keempat, mendeklarasikan atau memperkatakan. Dalam beberapa pengajaran, Haga juga dipahami sebagai berbicara atau mendeklarasikan firman dengan iman karena ada unsur suara. Jadi Haga ini bukan sekedar membaca firman, tetapi mengunyah firman dengan mulut, pikiran roh, sampai firman itu hidup di dalam kita. Jadi Haga itu, kalau saya boleh contohin, kalau kita ambil satu ayat firman Tuhan, terus ayat itu kita baca ulang-ulang, kita baca ulang-ulang, kita baca ulang-ulang, kita terus baca, terus kita biasanya aku doa, Tuhan Roh Kudus, bicaralah dari ayat ini. Apa yang kau mau katakan dari ayat ini untuk saya? Tuhan Roh Kudus, bicaralah, bicaralah. Nanti firman itu tiba-tiba uh, hidup gitu. Tuhan bicara lewat satu ayat itu, dan itu masuk ke dalam hati kita. Jadi firman itu bukan cuma di otak aja, tapi kalau Roh Tuhan itu ngajarin satu ayat, tiba-tiba dia ngebuka, dia kasih pewahyuan, dia kasih arti dari firman itu untuk kita benar-benar menyelami firman itu lebih dalam. Nah, selanjutnya dalam kehidupan ketika kita diperhadapkan pada situasi masalah, ketika kita diperhadapkan dalam situasi tiba-tiba kita mengalami sesuatu hal, nah tiba-tiba firman itu melonjak dalam hati kita, berbicara dengan kuat dalam hati kita. Nah, itu kan satu-satunya
daily kehidupan kita, bagaimana kita untuk membangun juga intimasi bersama dengan Tuhan seperti itu. Nah, nanti dari situ juga kalau kita udah terbiasa seperti itu, otomatis timbul dari hati itu rasa lapar dan haus. Pengen lagi, baca lagi, pengen mengerti lagi, nanti Tuhan bukain lagi, pengen Tuhan singkapkan lagi, seperti itu. Terus kemudian, yang pertama, yang kemarin dibahas oleh Pastor Jo, karya Tuhan Yesus mengatasi dosa. Karya Tuhan Yesus mengatasi dosa. Nah, di sini kita bisa lihat dari Hooper pada tempat karena urusan sehubungan dengan itu kita bisa lihat di 1 Korintus 15 ayat 3. Menunjuk bahwa kematian Kristus bukan untuk dirinya sendiri melainkan atas nama kita. Ia mati karena urusan dosa kita menggantikan posisi kita. Hooper menekankan aspek substitusi. Maksudnya di sini Hooper jadi Tuhan Yesus itu sudah mengambil tempat kita di kayu salib. Harusnya kita yang disalibkan, Tuhan Yesus mengambil tempat kita, posisi kita di kayu salib. Lalu yang kedua, anafero. Anafero ini memikul, menanggung. Bisa dilihat ayatnya di 1 Petrus 2 ayat 24, nanti bisa dibaca sendiri. Memikul itu anafero. Dosa kita dipikul dan ditanggung. Tuhan Yesus tidak hanya membawa dosa kita, tetapi menanggung sepenuhnya sampai selesai di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus sudah menanggung sampai selesai tuntas di atas kayu salib. Lalu kemudian yang ketiga, airo itu mencabut, menyingkirkan, mengangkut, membawa pergi. Ayatnya bisa dilihat di Yohanes 1 ayat 29, Kisah Rasul 13 ayat 39, melalui karya Kristus, dosa yang tidak bisa dihapus oleh hukum Taurat diangkat dan kita dibenarkan. Kemudian ayatnya Ibrani 9 ayat 28. Maksudnya di sini, jadi Kristus itu sekali untuk selamanya mengangkat dosa melalui pengorbanannya dan akan datang kembali untuk membawa keselamatan. Jadi cukup sekali Kristus untuk selamanya sudah mengangkat dosa melalui pengorbanannya dan akan datang kembali untuk membawa keselamatan. Terus kemudian maka itu menghapus, memberantas, mematikan sampai habis. Allah tidak hanya mengampuni tetapi memusnahkan dosa sampai habis sehingga tidak lagi diingat. Jadi dosa kita udah dihapus, dimusnahkan, dimatikan sampai habis. Bisa dilihat ayatnya di Yesaya 43 ayat 25. Lalu kemudian apesis. Apesis pengampunan dosa, pelepasan dari hutang rohani. Ayatnya di Matius 26 ayat 28, Kolose 1 ayat 14. Lalu kemudian Luo mencuci sampai bersih dan membebaskan saya bisa dilihat di Wahyu 1 ayat 5. Lalu kemudian eleutero membebaskan, memerdekakan, menyelamatkan dari dosa sehingga saya tidak diperbudak dari dosa melainkan bebas, merdeka dan saya bisa bergembira menghadapi dosa. Ayatnya di Yohanes 8 ayat 36. Lalu eleuteros bebas, tidak dikendalikan lagi, bebas dari kewajiban, puas, bergembira hati. Kemudian katariso ini maksudnya menguduskan, membersihkan, menyucikan dari pencemaran. Ayatnya di Titus 2 ayat 14. Engkau dikuduskan, dibebaskan dari kotoran supaya saya jadi umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik. Lalu kemudian hagiatso itu menguduskan, memurnikan secara internal dengan memperbaharui jiwa, mendedikasikan secara total kepada Tuhan, mentahbiskan. Ibrani 13 ayat 12. Jadi hagiatso sering dikaitkan dengan mengampuni dosa dengan cara membersihkan kita dari dosa yang dicuci oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini yang kita lihat ini karya Tuhan Yesus mengatasi dosa. Jadi kita juga bisa deklar di sini saya sudah dikuduskan, dimurnikan,
didedikasikan dan ditabiskan secara total oleh darah Tuhan Yesus sehingga saya bisa dipakai untuk Tuhan. Lalu kemudian karya Tuhan Yesus mengatasi iblis dan kuasa kegelapan. Nah, di sini dari kata syuk, memecah, menumbuk, menghancurkan, membinasakan. Ayatnya bisa kita lihat di Kejadian 3 ayat 15. Jadi Tuhan Yesus di atas kayu salib itu meremukkan, memecahkan kepala ular, sehingga memori iblis tidak berkuasa atas saya. Sehingga dia tidak lagi mengingat masa lalu saya. Jadi Venomnya tidak berkuasa lagi. Tuhan Yesus menanggung semua bisa dari ular, racun dosa, dan maut. Jadi darah Tuhan Yesus itu menetralisir saya yang kena racun ular. Nah, terus lalu kemudian di sini juga ada katargeo, maksudnya melumat, memusnahkan total, melenyapkan tanpa bekas, membuat nol sama sekali, tidak ada hasil dan tidak punya pengaruh. Di 2 Timotius 1 ayat 10. Jadi kuasa maut itu sudah dihapuskan total. Tidak ada lagi pengaruhnya atas kita. Setan yang merasuk untuk berbuat jahat, membuat sakit, atau mengikat tubuh kita sudah diakhiri oleh karya Kristus. Orang percaya sekarang kita dipanggil untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus, hidup sebagai raja yang berkuasa atas setan. Katargeo menegaskan bahwa kemenangan Kristus adalah final dan mutlak. Jadi kuasa iblis tidak lagi punya hasil atau pengaruh. Di Roma 5 ayat 17, saya bisa menjadi raja dan memerintah terhadap setan. Nah, kemudian terus luo. Luo ini mematahkan, membinasakan, melelehkan, mengakhiri semua pekerjaan iblis. Ayatnya di 1 Yohanes 3 ayat 8, kemudian Lukas 13 ayat 16. Nah, kita juga bisa declare di sini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan dalam hidup kita sudah remuk total, kepalanya hancur, kuasanya hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan yang mengakhiri total setan yang berkuasa atas diri saya. Cengkeraman setan atas pekerjaan saya patah. Cengkeraman setan atas keluarga saya patah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kemudian apek domoi. Ini menanggalkan habis-habisan, menjadikan busuk secara menyeluruh. Jadi setan dilucuti dan ditanggalkan habis-habisan semua kekuatannya, semua kuasanya dirampas dan dijadikan busuk. Ayatnya bisa kita lihat di Kolose 2 ayat 14 sampai 15, Yeremia 51 ayat 44. Tuhan Yesus sudah melucuti semua roh jahat. Tuhan Yesus itu membuat setan seperti tidak berwujud sehingga tidak bisa pulih total lagi. Semua perbuatan iblis seperti hampa. Bisa dilihat ayatnya juga di Yesaya 41 ayat 23 sampai 24, Yesaya 44 ayat 25. Nah, kemudian erusato, melepaskan, membebaskan, menyelamatkan. Itu ayatnya di Kolose 1 ayat 13. Kita bisa deklar juga apa yang dikerjakan iblis, kami deklarasikan gagal total atas hidup kami, dan dipulihkan kembali, anak-anak kami diangkat naik ke atas, ekonomi kami diangkat naik ke atas, dan kami mengambil kemenangan kayu salib Yesus, kami ambil berkat dan sukacita atas kemenangan Yesus. Lukas 4 ayat 41. Tuhan Yesus tidak suka orang dapat kebaikan dari setan-setan karena yang dibawa setan adalah spiritualitas yang cemar. Jadi kita jangan untuk mencari kekayaan atau mencari kesembuhan, maksudnya di sini. Jadi kita jangan kayak cari kekayaan, terus cari kesembuhan. Itu mau cara pintas itu dengan naik ke Gunung Kawi, terus minta kuasa kegelapan. Karena segala sesuatu yang kita minta kuasa kegelapan itu, pasti dia itu minta ada harga yang harus dibayar. Dan harganya itu adalah nyawa kita sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu nggak suka kalau kita dapat kebaikan dari setan-setan. Karena yang dibawa setan adalah spiritualitas yang cemar. Itu menyebabkan jadi roh kita juga jadi tercemar. Nah, terus kemudian karya Yesus mengatasi kehangatan murka Allah yang adil.
Nah, di sini dari kata hilasmos, pendamaian dengan cara menanggung murka Allah sampai memenuhi dan memuaskan keadilan Tuhan sampai murkanya reda. Ada di ayat 1 Yohanes 2 ayat 2, 1 Yohanes 4 ayat 10. Hilas koma, Yesus menanggung murka Allah dan dosa-dosa kita dan dia meredakan murka Allah yang adil sehingga terjadilah damai tenang dan persahabatan yang rukun. Ada di ayat Ibrani 2 ayat 17, Lukas 18 ayat 13. Kemudian hilasterion, meredakan murka Allah terhadap dosa. Nah, di dalam perjanjian lama ini kan waktu itu imam-imam pada waktu itu dengan tutup pendamaian di atas tabut perjanjian, tempat darah dipercikan untuk pengampunan. Sedangkan dalam perjanjian baru ini, Yesus Kristus itu sendiri adalah hilasterion atau korban yang mendamaikan. Kalau pada waktu itu imam besar harus memercikkan darah 7 kali di tutup pendamaian sehingga Allah berbelas kasihan dan dosa umat manusia diampuni, ini adalah bayangan dari karya Kristus. Tutup pendamaian harus dipercikan darah domba sehingga Allah bermurah hati mengampuni dosa sehingga terjadi damai sejahtera. Murka Allah ditanggung Kristus, tindakan dari Allah ditanggung Yesus. Nah, sekarang ini jadinya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah pendamaian itu. Kemudian eleotero membebaskan, melepaskan dari ikatan atau belenggu. Dalam konteks rohani, ini menunjuk pada karya Kristus yang membebaskan kita dari hukum dosa dan maut. Kristus melepaskan kita dari maut dan kebinasaan dari murka Allah. Dia kena tulah dan ditindas Allah sehingga saya bebas. Nah, kemudian yang keempat, di sini karya Tuhan Yesus mengatasi kutuk. Nah, di sini ayatnya di Ulangan 28, ayat 15 sampai 44, Kejadian 3, ayat 17 sampai 19, lalu Ulangan 28 ayat 20. Jadi, Tuhan mendatangkan kutuk atas dosa-dosa kita. Jadi di sini kita bisa melihat dari yang udah kita bahas di sini, kadang kalau kita ada dalam pelayanan, misalnya kita menghadapi seseorang yang sakit atau masalah yang lain, atau kita lihat anaknya tiba-tiba cacat. Nah, di situ kita bisa doa Tuhan, doa tanya sama Tuhan. Nah, di sini akar-akarnya ini bisa karena dosa sendiri, bisa karena serangan kuasa kegelapan, bisa juga karena murka Tuhan, bisa juga karena kutuk. Kalau kayak gini kan kita mesti pendekatan sama orangnya, terus kita doa sama Tuhan juga, biar Tuhan itu menyingkapkan apakah itu karena dosa pribadi, atau karena serangan dari kuasa kegelapan, atau karena murka Tuhan, atau karena kutuk. Nah, di sini kan yang penting itu kan, kalau kita juga udah belajar dari posisi otoritas yang kemarin itu di awal, yang penting itu kan kita karya Tuhan Yesus mengatasi dosa. Nah, di sini juga kita tahu dalam posisi Kristus, kita satu dengan Kristus, Yesus sudah menang, tapi di sini juga kan dari kita juga, dari pihak kita juga butuh di sini bagaimana untuk mengatasi dosa. Misalnya seseorang itu terikat oleh dosa, yang menaun, yang udah bertahun-tahun dia terikat dosa. Nah, di sini butuh benar-benar seperti yang ada di gambar ini juga, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan, yaitu untuk mengatasi dosa, harus benar-benar ada hati yang benar-benar humble untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau benar-benar mau lepas banget dari ikatan dosa itu, bukannya cuman sekedar jadi pertobatannya itu harus benar-benar sampai benar-benar remuk hati seperti Raja Daud. Kalau kita lihat di Raja Daud itu kan bagaimana dia menulis kitab Mazmur, kita bisa lihat pertobatan dia itu, dia tahu dia salah, tapi dia itu benar-benar hancur hati, remuk hati di hadapan Tuhan, sampai benar-benar
dia benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan dan benar-benar hancur hati dan benar-benar remuk hati di hadapan Tuhan. Nah, seperti itu yang Tuhan lihat dari kita, untuk kita benar-benar kita berdoa Tuhan sungguh-sungguh untuk Tuhan benar-benar melepaskan kita dari satu, misalnya ada terikatan dosa seperti eh, mamon, atau ada ikatan perjinahan, atau ada ikatan emosi. Kita benar-benar merendahkan hati seperti sama Tuhan, terus kita akui di hadapan Tuhan. Nah, otomatis rantai-rantai ikatan-ikatan belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita itu otomatis lepas. Nah, di situ juga kalau misalnya terus itu juga mau, biasanya dosa itu kan kambuhan. Kita udah jatuh ke dosa yang sama, kita masih yang namanya seperti Paulus bilang, kita mau melakukan yang baik. Kita melakukan yang baik, tetapi yang jahatlah yang kita lakukan. Nah, seperti itu butuh pertolongan Roh Kudus setiap hari. Jadi kita itu berjalan bersama Tuhan itu, kita itu jalan day by day, hari demi hari. Pertobatan itu setiap hari. Karena setiap hari itu kan kita kan juga pasti ada aja hati yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya itu selalu berdoa sama Tuhan itu, pertobatan itu memang setiap hari. Jadi setiap hari, hari ini ada Tuhan, biarlah Engkau bersihkanlah hati kami, supaya kita tuh terus menjaga hati kita itu terus murni, terus berkenan di hadapan Tuhan, yang seperti kita juga tahu yang kita belajar dari awal itu kan. Jadi kita sudah, Roh Kudus itu yang nolong kita, Roh kebenaran itu. Jadi ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan juga bilang kan, kamu nggak usah takut, kamu pasti bisa karena ada Roh Kudus sekarang yang tolong kamu. Roh kebenaran itu yang memampukan kamu udah nggak hidup di dalam dosa lagi. Nah, sekarang Roh Kudus itu juga yang memampukan kita itu untuk kita itu bisa disalibkan dan mati bersama-sama dengan Kristus Yesus. Nah, untuk setiap harinya itu kan ada aja yang bikin kita jengkel, yang bikin kita marah, yang bikin kita kesel. Nah, setiap hari kalau saya kadang-kadang sering doa, Tuhan Roh Kudus, biar Roh kebenaran yang menjagai kami, hati kami pada hari ini, yang menuntun kami, supaya kami bisa selalu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, setiap hari, pokoknya pertobatan itu intinya eh, setiap hari, jadi minta pertolongan Roh Kudus untuk setiap hari kita jadi disalibkan mati itu, ya kita setiap hari. Terus kita menang, bangkit bersama Tuhan, ya otomatis setelah itu kita duduk memerintah bersama dengan Tuhan. Nah, terus juga kalau misalnya ini juga yang karya Tuhan Yesus mengatasi kehangatan murka Allah yang adil. Nah, di sini juga murka Allah yang adil ini karena dosa. Karena dosa bisa mendatangkan murka Allah. Nah, ini lawannya murka Allah yang adil ini minta belas kasihan Tuhan. Kalau case-nya seperti ini, kita ini mintakan sungguh-sungguh untuk belas kasihan Tuhan. Nah, terus kalau ini yang selanjutnya yang Tuhan mendatangkan kutuk atas dosa kita, jadi karya Tuhan Yesus mengatasi kutuk. Nah, kutuk ini bisa dilihat ini banyak sekali. Jenisnya ini di Ulangan 28 ayat 15 sampai 44. Ini pembagiannya nih semuanya ada di sini banyak sekali. Nah, ini kan makanya kan Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib itu, dia itu udah menjadi kutuk. Dia itu udah menjadi kutuk, dia udah mengalahkan kutuk itu semua sehingga kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Nah, kalau mau dilihat ini, semuanya ini bisa ada di Ulangan 28 ayat 15 sampai 44. Kemarin sih saya ada coba menggolongkan. Nih, coba saya ini ya, saya share ya.
Berarti saya. Nah, ini. Kemarin saya ada coba melompoki jenis-jenis kutuk berdasarkan Ulangan 28 ayat 15 sampai 44. Kemarin kan Pastorio minta kita untuk mengelompokkan kutuk ya. Nah, di sini ada yang pertama itu jadi digolongkan yang pertama kelompokkan kutuk kehidupan umum dan kutuk kegagalan menyeluruh. Jadi di sini itu kutuk kehidupan umum dan kutuk kegagalan menyeluruh itu tandanya semua area hidup itu terasa tertutup, terus serba gagal, tidak ada damai. Nah, ini ayat-ayatnya nanti bisa dibaca di Ulangan 28 ayat 16, ayat 19, ayat 20. Diidentifikasi dalam pelayanannya, jadi karena kutuk ini hidup terasa jadi serba salah, usaha selalu gagal, terus kekacauan, tidak ada stabilitas. Terus kemudian yang kedua, kutuk yang kedua itu kutuk ekonomi dan kemiskinan. Tandanya itu susah nabung, terus kebocoran finansial, hasil sedikit atau selalu rugi. Nah, ayatnya di sini ayat 17, 30b, ayat 31, ayat 33, ayat 38, ayat 39, ayat 40, ayat 42, ayat 44. Nanti bisa dilihat, dibaca sendiri. Nah, identifikasi dalam pelayanannya ini dari kutub ekonomi ini jadi penghasilan ada tapi habis terus. Jadi kayak pundi-pundi berlubang, pundi-pundi bocor. Terus kerja keras, capek-capek kerja tapi uangnya kemana? Nggak kelihatan. Terus utang menumpuk, kehilangan aset. Secara ekonomi ya begitu-begitu aja, nggak pernah naik gitu loh. Income-nya nggak pernah naik. Terus yang ketiga kutuk keturunan keluarga. Nah, tandanya ini masalah anak, sulit punya keturunan, kehilangan anak, dan konflik keluarga. Ayatnya di sini ayat 18, ayat 32, ayat 41. Nah, di sini bisa kita lihat untuk yang kutuk keluarga, kutuk keturunan dan keluarga ini, kita lihat misalnya kalau ada kita lagi pelayanan, orang mandul atau gangguan kandungan, terus anak mau berontak, terus anak jauh dari Tuhan, terus kehilangan hubungan dengan anak, pola masalah turun-temurun, nah itu bisa juga. Lalu kemudian yang keempat itu kutuk kesehatan dan penyakit. Tandanya penyakit berulang, sulit sembuh, diagnosis tidak jelas. Ayatnya di sini ayat 21, ayat 22, ayat 27, ayat 35. Nah, identifikasi dalam pelayanannya maksudnya kalau ada orang yang kita dilayani, kita lihat dia penyakit kronis, penyakit berulang, sakit tanpa sebab jelas, tidak sembuh-sembuh. Nah, itu mungkin juga karena kutuk kesehatan dan penyakit ini yang seperti ada di Ulangan 28 ini. Nah, kemudian kutuk mental dan emosi. Jadi tandanya itu tekanan batin, bingung, hilang arah gitu. Ayatnya ini ayat 28, ayat 29, ayat 34. Jadi ketika orang itu eh, datang ke kita misalnya dia itu kebingungan berat, terus pikirannya kacau, terus kayak ketakutan, terus-terusan ketakutan berlebihan, depresi, terus tidak bisa mengambil keputusan. Terus yang keenam ini kutuk alam, tanah, dan produktivitas. Tandanya usaha tidak subur, musim kering, dan pekerjaannya mandek. Ayatnya bisa dilihat di ayat 23, ayat 24 dari Ulangan 28 itu. Nah, di sini identifikasi pelayanannya itu tanpa kelimpahan, terasa tertutup secara rohani, semua yang ditanam tidak berkembang. Terus yang ketujuh, kutuk kekalahan, penindasan, kehilangan perlindungan. Tandanya selalu kalah, ditindas, hidup seperti dikejar-kejar masalah. Ayatnya bisa dilihat ayat 25, 26, ayat 29b, ayat 33. Identifikasi pelayanannya selalu jadi korban, mudah ditipu, kehilangan perlindungan, konflik terus-menerus. Nah, terus yang kedelapan, kutuk relasi dan kehilangan hak. Tandanya hasil diambil orang lain, pengkhianatan, hak dirampas. Nah, ayatnya ayat 30, ayat 31.
Jadi ada kayak pelayanan itu pengkhianatan pasangan, kehilangan hak pilih, orang lain menikmati hasil jeripaya kita. Nah, terus yang terakhir ini kutuk pembuangan, kehinaan, perbudakan. Tandanya kehilangan posisi, malu, merasa terasing. Di sini ayatnya itu ayat 36, ayat 37, di ayat 43 sampai 44. Orang asing jadi makin tinggi dan kau makin rendah. Identifikasi pelayanannya kehilangan otoritas, terus rasa malu berkepanjangan, turun derajat, selalu di bawah. Jadi akar utama semua kutuk itu yang ada di ayat 15 ini. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya, maksudnya kutuk itu terjadi akibat ketidaktaatan. Karena ketidaktaatan satu orang, Adam dan Hawa dia makan buah, jadilah kita berdosa semua. Nah, karena ketaatan satu orang, kita jadi dibenarkan. Nah, kalau dalam pelayanan bisa diperiksa tadi kemungkinan apakah karena tidak taat, dosa yang terus dipertahankan, dia gak mau berubah-berubah, terus penyembahan berhala, dosa leluhur, terus bisa juga perkataan kutuk, pemberontakan terhadap firman Tuhan, terus tadi juga yang itu karena dosa pribadi, atau serangan kuasa kegelapan, murka Tuhan. Nah ini, biasanya nih kalau kutuk ini lebih ke arah akibat ketidaktaatan atau ketidakmengertian seperti misalnya kita lihat saudara kita yang Buddhis itu kan dia tidak mengerti, dia menyembah berhala, dia tidak mengerti itu dia tidak taat. Tuhan bilang kan jangan ada padamu Allah lain. Nah, sedangkan dia menyembah berhala. Biasanya itu kutuk itu terjadi itu karena ketidaktaatan. Nah, karena ketidaktaatan seperti ini kita harus kasihkan kepada dia itu pengertian. Kita kasihkan kepada dia pengertian, kita kasihkan kepada dia firman. Kalau misalnya dia juga belum percaya kepada Tuhan, awalnya kita bisa bawa doa sama puasa supaya Tuhan membuka dulu hatinya. Karena kalau misalnya dia belum seorang yang percaya, tiba-tiba kita langsung masuk begitu aja, kadang dia juga marah, nggak mau nerima. Tapi kita juga bisa bawa dulu dalam doa, kita pergumulkan misalnya kita mau doain satu orang ini seperti itu, kita perhadapkan dia dulu, benar-benar kita bawa dia, benar-benar kita doain sungguh-sungguh, kita benar-benar kita doa mengerang untuk orang itu, kita benar-benar doa mengerang untuk orang itu, kita benar-benar sungguh-sungguh, lebih bagus lagi kita doa puasa untuk dia supaya Tuhan itu mulai membuka hatinya untuk dia bisa melihat terang itu. Nah, nanti dari situ lama-kelamaan kita lihat, kita mulai masuk sedikit-sedikit dari firman, yang seperti lalu kemudian selanjutnya bagaimana itu nanti Roh Kudus sendiri yang akan mengarahkannya. Karena kalau di pelayanan itu juga seperti kita juga memiliki kayak peperangan juga usir setan juga kan. Kita itu kan juga memiliki, Tuhan kasih kita karunia, Tuhan kasih kita otoritas. Kita juga memerintahkan juga seperti ada dalam firman Tuhan juga kan. Ya, sesungguhnya aku telah memberikan kepada kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Iya, kita memang seperti itu, tapi ada di satu level dimensi yang lebih tinggi lagi. Kalau kita diperhadapkan juga oleh satu peperangan, ada kalanya kita juga harus diam, kita tanya Tuhan. Karena dalam satu level yang dimensi yang tertinggi itu, di situ tetap kita harus wait on God, tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang itu. Nanti otomatis Roh Kudus sendiri yang akan bukain, Roh Kudus sendiri yang akan menyatakan apa yang kita harus lakukan. Meskipun kita itu bukan orang yang peka banget untuk melihat penglihatan-penglihatan atau dengar secara audible, tapi Roh Kudus itu nanti akan menuntun sendiri, akan bimbing sendiri bagaimana kita itu bisa melayani orang itu. Ya, yang penting itu juga kalau kita melayani seseorang itu juga, yang paling penting itu juga kita harus memiliki juga hati yang penuh belas kasihan. Karena kalau kita lihat juga dari seluruh pelayanan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, kita lihat itu
kita baca di situ, maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Terus ketika kita juga tahu kisah Lazarus kan ya, waktu dia membangkitkan Lazarus itu bagaimana Marta datang, terus ketika Maria yang datang, lebih daripada itu ketika Maria datang dia tersungkur dan Tuhan tersentuh hatinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, maka menangislah Yesus dan terjadilah mujizat demi mujizat di situ kan. Tetap itu kita juga harus memiliki hati yang seperti hati Tuhan yang penuh belas kasihan untuk berdoa untuk orang-orang. Karena tanpa belas kasihan itu jadinya segala sesuatu itu kosong, seperti itu. Nah, makanya itu kan belas kasihan itu juga kan timbul dari proses hidup kita daily, tiap hari. Makanya kan kita kalau kita diproses oleh Tuhan, Tuhan memproses tiap orang kan pasti punya masalah sendiri-sendiri. Setiap orang pasti punya pergumulan masalah sendiri-sendiri. Nah, di situ kan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Seperti kemarin juga Ibu Suti ada kesaksian, bagus sekali. Saya dengar yang kemarin pas doa berdua sama Bu Suti juga ya. Saya dengar kesaksiannya bagaimana Bu Suti itu sudah melewati proses hidup yang sedemikian rupa sehingga ketika diperhadapkan untuk doain orang, belas kasihan yang keluar dan di situ kekuatan roh yang keluar dari dalam kita juga. Kekuatan roh yang keluar bukannya cuman berdasarkan emosi sesaat. Jadi kalau belas kasihan itu bukan cuman emosi sesaat tapi belas kasihan itu adalah suatu buah juga dari proses hidup kita yang mengalirkan belas kasihan sehingga ketika kita doain orang itu ada sesuatu kekuatan roh juga yang terimpartasi kepada orang itu. Jadi bukan segala sesuatu yang nothing ketika kita berdoa, ketika kita benar-benar membawa orang itu ke dalam doa, kita juga mengalami dari hidup kita. Dan dari hidup kita itu memancar dan mengalirkan belas kasihan yang mengeluarkan juga suatu kekuatan roh. Roh Tuhan sendiri yang mengerjakan di dalam kita segala sesuatunya kan. Sehingga itu akan menghasilkan suatu mujizat yang luar biasa. Seperti ketika Tuhan itu eh, mengadakan mujizat-mujizat dalam kitab Injil, segala sesuatu itu pelayanan Tuhan Yesus itu berdasarkan dari belas kasihan. Terus yang kedua yang penting di sini kan yang tadi saya bilang itu ya intinya itu pertobatan. Paling itu aja, sekian dari saya. Terima kasih Bu Dona. Ini tadi kalau yang untuk kutuk udah dibahas ya. Sekarang kita bahas bersama-sama yang untuk berkat. Di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Kita baca bergantian aja ya. Mungkin dari pertama. Ulangan 28 ayat 1. Ini ada ayat 1 sampai 14. Ada 14 ayat. Kita jumlah berapa bergilir aja ya. Biar kita belajar bersama-sama. Ada 10 ya. 9, Bu. 9. Kita bergantian ya. Mulai dari saya, nanti saya, terus nanti di layar saya Bu Sutirna, Bu Dona, Bu Mary, nanti saya lanjutin ya. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini adalah berkat keberhasilan atau dapat terobosan. Gimana kalau teman-teman? Ada yang mau menambahkan?
untuk 28 ayat 1. Kalau nggak ada, kita lanjut 28 ayat 2, Ibu Sutirna, Bu Suti. Ya, Bu. Ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan itu taat, taat akan segala perintah Tuhan dan segala firman yang Dia berikan kepada kita. Dan respon yang benar itu sangat penting di dalam hidup kita. Karena saya sudah merasakannya sendiri. Kalau kita merespon dengan yang benar dan kita tidak buru-buru untuk mengangkat emosi kita, Tuhan bekerja di dalam hidup kita dengan dahsyat. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan kasih. Tanpa minta, duduk diam di kaki Tuhan saja. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke. Terus kita lanjut ya. Ulangan 28 ayat 3, Bu Dona. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ya, jadi kita diberkati di tempat di mana kita berada, di pekerjaan kita. Ini juga bisa dalam kelimpahan, dalam layanan juga bisa kita diberkatin juga ini. Ada masukan yang lain? Kalau nggak ada, lanjut. Ibu Mary, ulangan 28 ayat 4. Ulangan 28 ayat 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Berarti apa? Anak cucu kita pun akan diberkati, hewan peliharaan kita akan diberkati, semuanya akan diberkati kalau kita taat kepada Tuhan. Wajar. Amin. Intinya berkat keturunan ya. Ya. Lanjut, ulangan 28 ayat 5, Ibu Monica. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ini adalah berkaitan dengan hasil kerja tangan ataupun pekerjaan. Apa yang kita buat adalah berhasil sekiranya kita mendengar suara Tuhan, taat kepada Tuhan, mengikut firman-Nya, bukan sekadar untuk mendengar tetapi terus melakukan firman Tuhan. Jadi kita akan diberkati secara financial dengan apapun yang kita buat, diberkati dengan tangan kita. Itu saja. Intinya berkat usaha ya, Bu. Ya. Terus lanjut, ulangan 28 ayat 6, Ibu Yohana Sri. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saya melihat khotbah daripada, jadi penyertaan itu ada di segala aktivitas kita mulai melakukan atau ketika kita sudah selesai dimanapun itu. Jadi berkat bukannya soal materi ya. Jadi berkat ini bisa pada penyertaan Tuhan, terus kemudahan, kelancaran dan sebagainya, hal-hal baik yang kita terima ketika kita memulai dan ketika kita menyelesaikan, termasuk
Misalnya ketika kita meninggal atau ketika kita keluar dan ketika kita kembali lagi ke rumah atau ke tempat asal kita. Itu aja, Bu. Oke, ada masukan yang lain? Berkat pelindungan ya intinya ya. Tuhan lindungin kita ya. Terus Ulangan 28 ayat 7, Bu Joli. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ini berkat yang kita terima adalah kemenangan dan perlindungan dari segala macam ancaman. Pembelaan ya Bu ya. Ya, pembelaan. Terus lanjut 28 ayat 28 ayat 8 Ibu Visia. Halo Ibu Visia. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Berkat finansial ya, bahwa apa yang kita usahakan ada hasilnya. Oke, ada masukan lain? Lanjut Ibu Susi. Ulangan 28 ayat 9. Ibu Susi ini lagi di jalan, Bu, kayaknya di bus. Dia lewat aja. Mungkin lewat ya. Nah, Berarti kembali ke saya ya berarti ya. Ulangan 28 ayat 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Itu berkat keselamatan, terus berkat rohani, dan berkat kekudusan. Ada masukan yang lain? Kalau nggak ada, lanjut. Ulangan 28 ayat 10, Bu Suti. 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut akan kepadamu. Pada saat tadi saya sempat baca 10 ini, saya melihat Tuhan Yesus dari atas turun gini, ada di belakang saya. Dia menaungi kita, anak-anaknya. Apabila kita benar-benar takut kepada Tuhan, apabila kita benar-benar taat, setia akan apa yang Dia inginkan, terus katakan kepada Tuhan, biarlah rencanamu saja yang terjadi di dalam hidup kami. Bukan rencana kita, bukan keinginan kita. Karena tadi saya langsung melihat betapa dahsyatnya Tuhan di hidup kita ya. Betapa Dia tuh sayang kita. Kalau kita udah benar-benar di dalam Dia, apa juga kita tuh dibela mati-matian oleh Tuhan. Hanya duduk diam aja. Tak usah ngapa-ngapain lagi. Itu aja dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, ada masukan lagi yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ibu Dona, 28 ayat 11. Ayat 11, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dan dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu.
Jadi di sini di dalam buah kandunganmu itu maksudnya juga dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan memberkati benih kita. Jadi Tuhan memberkati benih kita, baik itu benih di dalam kandungan juga, benih juga, eh, suatu benih finansial juga. Makanya kan kayak yang di kitab Korintus kemarin kita juga ada baca di dalam baca Alkitab itu, Tuhan itu kasih itu kan, kalau Tuhan kasih berkat itu, kita itu ada Tuhan Tuhan kasih berkat itu di dalamnya itu ada benih sama ada roti untuk dimakan. Jadi kalau kita memang dapat berkat itu jangan kita makan semuanya, tapi di situ juga ada benih yang harus ditabur juga. Nah, dari benih yang harus ditabur juga itu, nah Tuhan itu melipat gandakan, melimpahi dengan kebaikan dari setiap benih-benih itu karena benih itu adalah suatu kehidupan. Dan suatu kehidupan itu Tuhan sendiri yang memberkati benih kita. Nanti bertumbuh, berbuah-buah, dan menghasilkan. Paling itu aja. Oke, lanjut. Ulangan 28-12, Ibu Mary. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi di sini Tuhan akan memberikan berkat kepada kita melalui kekayaan, kelimpahan. Kita akan menjadi saluran berkat dan kita juga diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan gitu. Kita diberkati dan kita juga memberkati orang lain. Kita menjadi saluran berkat bagi orang lain karena Tuhan telah memberkati kita. Itu aja. Kasih. Oke, lanjut. Ulangan 28 ayat 13, Ibu Monica. Oke. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Di mana ini adalah terjadi di mana Tuhan mengangkat kita menjadi kepala ataupun menjadi pemerintah ataupun menjadi dipanggil bos lah di dalam sesuatu pekerjaan ataupun sesuatu office. Pemimpin ya, Bu. Ya, contohnya di tempat kerja sendiri, kebanyakan yang bersama dengan saya adalah yang berbangsa Muslim. Jadi dalam semua itu saya harus di atas mereka, memimpin mereka, membuat segala manajemen semua. Saya yang di atas mereka. Jadi saya puji Tuhan sebab Tuhan mengangkat saya untuk memerintah ataupun mengendalikan seluruh hall klinik, itulah manajemen klinik itu. Jadi itu adalah karena hikmat yang Tuhan bagi. Kalau hikmat manusia memang saya tidak mampu, tetapi Tuhan memampukan saya untuk melakukan semua. Oke, itu saja contohnya. Oke. Lanjut, ulangan 28 ayat 14, Ibu Yohana Sri. Dan apabila tidak menyimpang ke kanan atau kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini saya menangkap konteksnya, artinya Tuhan itu meminta kita ya untuk setia ya, untuk taat kepada Dia, untuk tidak menyembah Allah-Allah yang lain juga apapun berhalanya. Sekarang ini kan banyak isme di dunia, materialisme, humanisme dan sebagainya, juga ada ajaran-ajaran baru yang juga tidak sesuai dengan ajaran firman. Jadi selagi kita berjalan tetap dalam tuntunan firman, melakukan apa yang menjadi kehendaknya seturut dengan firman, termasuk memberhalakan diri, kultus humanisme, kultus individu untuk diri kita sendiri atau orang lain,
kita terah berharap mengandalkan Dia, itu semua berkat tidak ada yang menutup. Berkat Tuhan pasti akan melihat pada kita apapun itu bentuknya. Itu aja, Bu. Oke, makasih. Ini kalau saya bilang Ulangan 28 ayat 28 ini, Ulangan 28 ini bisa kita deklarasikan dan kita juga bisa hargakan ayat demi ayat. Itu. Kalau nanti yang untuk yang kutuk-kutuk udah pada ngerjain semua atau bagaimana? Teman-teman, ibu-ibu, yang untuk kutuk udah pada ngerjain atau bagaimana? Belum semua, Bu. Oh, nanti paling itu ya punya Bu Dona mungkin di-share ya Bu Julia. Bisa untuk masukan ya Bu buat kita Betul, kelompok betul. 49. Bu Dona nanti materinya yang untuk kutuk Oke, iya bisa baik, Bu Ida. di-share Nanti ya. aku share. Oke, makasih ya Bu Dona. Sama-sama. Terus ini ada yang mau didoakan atau kita langsung doa penutup? Tadi si Ibu Susi tadi sempat WA ke saya, dia wasirnya kambuh bengkak. Kalau dia ke dokter, dia harus operasi. Atau ini kita doain bersama-sama kelompok 49 untuk mendoakan Ibu Susi. Bagaimana Bu Juli? Ya, bisa nggak Bapak? Nah, ini Bu Susinya, coba bisa nggak dia unmute ya? Bu Susi, Dia sih ikutin sih Bu mungkin, tapi bisa ya di pakai ini jalan ya. kali ini. Oke, nggak apa-apa. Kita doakan Bu Susi. Silakan Bu Ida yang split. Siapa yang mau mendoakan? Kalau Ibu mendoakan Dona. sama-sama juga nggak apa-apa Bu Ida. Jadi kita semua unmute, ya kan? Kita corporate doanya, bisa juga gitu. Oke, boleh. Bu Susi, Cik Susi, halo, Cik Susi, Cik Susi, Iya, Bu. Cik mau Halo. doain kamu wasir, Cik. Iya, iya. Udah dengar kan suaranya, Bu? Ya, dengar. Ya. Maaf ya, Bu. Gimana Bu Juli? Maksudnya kalau Di unmute, jadi ya di unmute semua. Kita sama-sama tumpang tangan, kita mendoakan Ibu Susi. Jadi kita juga seperti belajar, biasanya terganggu ya ketika kita sama-sama unmute mendoakan seseorang. Tapi kita belajar konsentrasi untuk mendoakan seseorang, tapi semua bersuara. Nah, gitu. Kita mendoakan dengan doa kita masing-masing, mendoakan Ibu Susi. Seperti itu. oke. Seperti doa di ini, Bu, di doa profetik yang dengan Bu Sandra. Oh, oke. Ya. Yuk kita teman-teman, kita satukan hati berdoa untuk Bu Susi. Dia punya sakit wasir. Kalau menurut dokter harus operasi, tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kita mendukung doa dia supaya dia tidak operasi. Yuk kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Dalam serahkan. nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan, berdoa untuk Ibu Susi, Bapak. Engkau yang bekerja, Tuhan Yesus, sembuhkan sakit penyakitnya, Bapak. Kau tahu, Bapak, dia sekarang mengalami sakit wasir, Bapak. Dan menurut dokter, dia harus melakukan operasi, Bapak. Tapi kami yakin dan percaya, Bapak, Engkau adalah tabib, segala tabib. Engkau yang dapat menyembuhkan, memulihkan Ibu Susi, Bapak, supaya hasilnya baik-baik saja dan tanpa operasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, patahkan semua segala kuasa-kuasa yang mengganggu kesehatan Ibu Susi. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau akan menggantikan organ tubuh yang baru dengan darah-Mu Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, mengangkat semua sakit penyakit kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus kami bersatu hati, Tuhan Yesus patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa yang mengganggu
Mantap Segala Tuhan yang kesulitan Ibu Susi, Tuhan Yesus, supaya Ibu Susi bisa pulih seperti sedia kala dan dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa, Bapak, tanpa melakukan operasi. Roh Kudus yang bekerja, Engkau yang berusaha, Tuhan Yesus, Engkau yang kan wasit campur tangan Bapak dalam bisa penyembuhan Ibu Susi, Bapak, supaya Ibu Susi bisa sembuh tanpa operasi dalam stres. nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik, hari Gimana sekarang, Ci? Iya, Bu. Gimana sekarang, agak enakan atau gimana? Lebih apa? Lebih nggak ngenyut aja gitu. Lebih nggak ngenyut, nggak panas. Oh, tapi udah ini belum, maksudnya bengkaknya udah mulai berkurang atau Ya, kalau kemarin kan emang bengkaknya parah, Ci. Nggak bisa masuk kan. Terus akhirnya saya beli obat. Saya beli obat di salepnya juga. Sampai saya perkatain terus kan, deklarasiin. Ya, tinggal tinggal seperempat lagi lah kempesnya itu. Kalau kempesnya udah kempes kan dia bisa masuk kembali, Ci. ini berarti masih bengkak ya atau gimana? Masih, masih. Tinggal seperempat lagi lah. Hmm, Kalau kemarin kan benar-benar full gitu. Saya hampir nggak bisa duduk sama sekali. hmm. Tapi ini udah maksudnya udah enggak maksudnya enggak terlalu apa ya? Iya, nggak terlalu panas gitu, Ci. Mekakon gitu apa sih Bu bahasanya? Kenapa? Apa ya? Kayak manteng gitu ya apa sih? Kalau istilah Ibu Monica yang di rumah sakit lebih tahu. Oke, oke. Ah, saya boleh saya bersaksi sedikit. Saya pernah mengalami apa yang dihadapi. Oke, saya bersaksi sedikit Boleh. bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Tahun lepas saya juga mengalami perkara yang sama. Di mana esok hari saya harus dioperasi. The next day semua sudah dibuat, dokter pun sudah di appointment sudah dibuat 8 o'clock the next day perlu dioperasi. Malam itu apa yang saya buat? Kami cell group berdoa di rumah saya, kami berdoa, dan saya imani dan saya mengambil perjamuan suci, saya imani, saya ambil darah Yesus dengan saya imani dengan tubuh Yesus. Malam itu saya imani dan saya mengambil sebuah perjamuan suci. Lepas itu kami berdoa bersepakat dan esok harinya betul-betul tiada pendarahan, tidak ada pembekatan. Sampai hari ini saya tidak pernah mengalami buah hemoroid lagi, buah sel lagi dan tidak jadi dioperasi. Itu kesaksian benar-benar di mana Tuhan kita adalah penyembuh. Tuhan kita adalah betul-betul tabib yang ajaib. Jadi sebenarnya buah sil ialah, kalau term medical ialah hemorrhoid. Hemorrhoid itu ada first degree, second degree, third degree dengan fourth degree. Selalunya yang akan dioperasi adalah third dengan fourth degree. Okay, first degree di superficial saja, di luar saja. So second tu masuk ke dalam lagi. Fourth adalah dia melibatkan muscle, itu yang muscle sebenarnya itu ialah vein jatuh daripada bahagian yang ada di anus, dipanggil anus lah. Itu yang terjadi sebenarnya hemorrhoid. Tapi kita percaya Tuhan boleh menyembuhkan, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sampai hari ini saya tidak ada masalah itu lagi. Puji Tuhan, Tuhan melakukan operasi dengan saya. Oke, itu saja. Saya bisa kasih masukan, memang darah Yesus itu benar-benar berkuasa. Kita percaya Tuhan Yesus itu yang proteksi melalui darah. Dia mati di kayu salib dengan darahnya. Darah Yesus itu benar-benar berkuasa buat kita semua. Jadi kalau bisa kita lakuin perjamuan kudus setiap hari. Karena perjamuan kudus itu bisa memproteksi kita gitu loh.
ibarat kita mau diserang atau mungkin kita mau ada kecelakaan atau apa, tapi kita sebelum kita keluar atau kita melakukan aktivitas, kita perjamuan kudus, itu Tuhan sudah memproteksi kehidupan kita dari apa ya, darah Dia sudah menyatu dengan kehidupan kita. Jadi DNA Tuhan itu sudah melekat di dalam tubuh kita. Itu kita harus punya iman. Darah Yesus benar-benar berkuasa. Itu sih. Terima kasih Bu Susi kalau bisa saranin perjamuan yang seperti saya pernah bilang juga. Iya, nanti aku beli di online. Dahsyat. Tapi Oke, sih ini saya udah ingat, hampir 10:30 di tempat Bu Juli udah 10:30 ya Bu. iya, Bu Maci juga 10:30 ya. Kita akhirin dengan doa penutup dengan Ibu Suti ya Bu Suti. Iya, Bu. Oke, Ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri PTM kita malam. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami semua. Tuhan, terima kasih juga untuk segala karya-karya, semua karya Kristus yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadi kami lebih mengerti lagi dan kami lebih ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan terima kasih untuk perlindungan, pertolongan, dan semua yang tidak bisa kami balaskan kepada Engkau. Semua atas pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih karena juga Engkau telah memilih kami sebagai anak-Mu, sudah berkenan, sudah percaya, sudah mau memberikan kepada kami tugas-tugas untuk menjadi anak-Mu dan memberitakan segala firman Tuhan ke seluruh bumi. Kami terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Susi yang sedang sakit. Engkau tahu kesakitannya seperti apa. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dengan kuasa darah-Mu yang mulia. Tuhan, Engkau adalah dokter ajaib kami. Engkau adalah perisai kami, Engkau adalah pelindung kami, Engkau adalah dokter dari segala dokter yang kami punya, tidak ada yang lain selain Engkau. Terima kasih karena kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih karena selalu menyertai kami kemanapun kami berada. Kami minta perlindungan Engkau malam ini untuk segera tidur dan beristirahat. Biar kami besok bisa bangun dengan badan yang segar dan datang kepada Engkau untuk berdoa, dan sebelum melangkah kami sudah ada Engkau yang selalu menemani dan menyertai kami kemanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. terima Foto dulu kasih ibu-ibu. Sebentar. teman-teman. Untuk absen kita foto Cik Susi sebentar. buka kamera Cik. Kalau bisa Cik. iya, Bisa ya? Gelap. Di dalam bus. Oke, baik. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ibu-ibu, Terima kasih sekedar pengumuman. teman-teman. Sampai berjumpa di hari Selasa. Sebentar dulu ibu-ibu sebelum bubar, untuk nanti yang sesi 5 yang bawa materinya Bu Mary ya. Hari Minggu seperti biasa. Hari Minggu itu khusus untuk sesi. Baik ibu-ibu, terima kasih Ibu Ida luar biasa hari ini. Tuhan Yesus. Jangan lupa Dona ya, Ibu Dona ya, di sharing yang tadi materinya. Biar ibu-ibu dapat semua. Sama yang kutuk-kutuk tadi ya. Terima kasih, bye-bye. Selamat istirahat, Tuhan Yesus berkati. God bless.